Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah. Episode 5, Cita-cita. Jadi ngambil kedokteran? Tanya Arumi. Dengan cepat Zainab menganggukkan kepalanya. Sudah pasti Mi, Ain ingin seperti Mami. Zainab tersenyum lebar dan menggigit sandwich isi daging di tangannya. Arumi sangat senang ketika mendengar jawaban Zainab. Alhamdulillah, nanti Mimi punya teman di rumah sakit. Zidan, apa jadi ambil fakultas ekonomi? Tanya Habibi. Jadi Pi, sesuai perintah Pipi. Zidan meletakkan tangan di keningnya dengan gaya hormat. Sesuai perintah, padahal memang dia ngambil ekonomi. Zainab memandang saudaranya. Kasihan Pipi kalau aku nggak ngambil ekonomi. Nanti Pipi di kantor nggak ada yang bantuin. Zidan beralasan. Habibi tersenyum ketika mendengar ucapan putranya. Zidan dan juga Zainab sudah kelas 12. Saat ini mereka sebentar lagi akan menghadapi ujian akhirnya. Mereka juga sudah memilih fakultas untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Rangga duduk di depan Habibi hanya diam sambil menikmati sarapan paginya. Assalamualaikum Mimi Arumi, Pipi, Habibi, sapa Al-Ghazali. Waalaikumsalam, jawab Habibi dan yang lainnya. Aku berangkat ke sekolah sama Al-Ghazali, Yami, Pi. Zidan dengan cepat meneguk susu coklat di gelasnya. Kalian pakai motor? Tanya Habibi. Iya dong Pi, kami ini anak laki-laki, ucap Zidan dengan tersenyum lebar. Papi selalu berkata, laki-laki itu harus memiliki tulang besi, jadi tidak boleh takut, apalagi kalau cuma naik motor. Seperti itu Pipi Habibi, ucap Al-Ghazali dengan tersenyum. Pria berwajah kebaratan itu sudah berkain rapi dan menjemput sahabatnya. Kenapa tidak naik mobil aja? Tanya Habibi. Bukannya kami tidak mau Pipi Habibi, hanya saja para gadis-gadis di sekolah akan minta naik di mobil kami. Aku tidak masalah bila mereka naik di mobilku. Hanya saja mereka pakai acara berkelahi terlebih dahulu. Itu yang membuat aku tidak suka Pipi. Menurutku, pakai motor seperti ini jauh lebih enak dan juga nyaman, karena tidak ada yang bisa memperebutkan aku. Al-Ghazali memberikan alasannya. Iya Pi, makanya kami itu malas bawa mobil. Zidan dan juga Al-Ghazali begitu tidak nyaman ketika gadis-gadis di sekolahnya begitu ingin meminta pulang bersamanya. Naik motor seperti ini membuat mereka jauh lebih nyaman karena pulang dan pergi berdua. Ain juga heran lihat siswi-siswi yang ada di sekolah. Kalau lihat Ain dan juga abang pasti pada ribut, macam lihat selebritis gitulah. Zainab merasa risih ketika menang teman-teman di sekolahnya dan juga adik-adik kelasnya yang bersikap kegenitan bila melihat Al-Ghazali dan juga Zidan. Arumi hanya tersenyum ketika mendengar ucapan Al-Ghazali. Jadi laki-laki itu nggak usah manja ya, sudah berangkat, ucapnya. Kalau abang naik motor, Ain gimana? Tanya Zainab. Adek, biar abang Rangga aja yang antar ke sekolah. Rangga tersenyum memandang Zainab. Dengan cepat Zainab menganggukkan kepalanya. Iya, Ain berangkat bareng abang Rangga aja, ucapnya dengan tersenyum lebar. Ya udah kalau gitu, kami berangkat dulu. Zidan dan juga Al-Ghazali menyalami tangan Arumi dan juga Habibi. Mereka juga menyalami tangan Safira dan juga Rangga. Awas jatuh loh, kalau jatuh pasti nggak bakalan dikasih lagi naik motor sama Pipi, ucap Safira. Kafira tidak perlu cemas, kami sudah profesional. Al-Ghazali tersenyum dan mengangkat jempolnya. Arumi tersenyum saat melihat anak-anaknya yang ternyata sekarang sudah dewasa. Zainab dan juga Zidan akan memasuki perguruan tinggi sebentar lagi. Ia baru menyadari bahwa waktu itu berjalan dengan sangat cepatnya. Mimi, Ain berangkat ke sekolah dulu. Zainab tersenyum dan mencium punggung tangan Miminya.
sekolahnya yang benar. Ingat, bakal jadi dokter seperti Mimi. Arumi mencium pipi putrinya kiri dan kanan. Iya Mi, Mimi jangan cemas. Gadis cantik memakai seragam abu-abu itu tersenyum lebar. Pipi, Ain berangkat ke sekolah dulu. Zainab menyelami tangan pipinya dan mencium punggung tangan pipinya. Hati-hati ya nak, Bibi mengusap kepala putrinya. Iya Pipi, Zainab tersenyum lebar. Rangga, jaga adik baik-baik, ucap Habibi. Iya Pi, jawab Rangga. Ingat ya Rangga, dijaga, Safira beri penekanannya. Rangga hanya senyum-senyum ketika mendengar Safira menasihatinya. Aku akan selalu menjaga Zainab seperti menjaga hidupku, ucapnya. Bang Rangga lucu, Zainab menepuk pundak pria tersebut. Rangga tersenyum memandangnya. Ya sudah, ayo kita berangkat, ajaknya. Zainab tersenyum dan bergelut manja di tangan pria yang begitu sangat gagah dengan seragam warna coklat tersebut. Arumi hanya diam ketika melihat sikap putrinya dan juga sikap anak angkatnya. Zainab, tangan Abah Rangga nggak usah dipegang seperti itu, pesan Habibi. Zainab memandang pipinya. Kenapa nggak boleh? Abang nggak punya pacar, ucapnya. Safira diam ketika mendengar ucapan adiknya. Karena Bang Rangga nggak punya pacar, makanya jangan dipegang, ucapnya. Zainab yang tidak mengerti arah tujuan pembicaraan Pipi dan juga kakaknya, hanya diam dengan mengerutkan keningnya. Abang, nggak ada yang marah kan? Zainab bertanya dengan memandang Rangga. Mana ada yang marah? Lagian juga yang pegang adek, ucap Rangga dengan tersenyum. Tuh kan, nggak ada yang marah. Zainab tersenyum dan kembali berjalan bersama dengan Rangga. Adek pakai baret abang. Rangga buka baret coklat yang melekat di kepalanya dan memasangkannya di kepala Zainab. Zainab tersenyum saat memakai baret kebanggaan abang angkatnya. Arumi, Habibi dan Fira hanya diam memandang Rangga dan Zainab. Gak apa-apa Pi, Mi, bisa jadi menantu. Safira tertawa dan menutup mulutnya dengan tangannya. Ia kembali melanjutkan sarapannya. Habibi dan Arumi diam ketika mendengar ucapan Safira. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.